애가 이러는 거 본 적 있어? 초등학교 5학년 2학기 때 그 애를 만나는 중요한 날이라고. 생각나. Halo semuanya, kembali lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film Korea yang berjudul 20 Years Trigger yang dirilis pada tahun 2022 dan disutradarai oleh Bang Wuri. Yo, simak alur ceritanya guys. Film diawali oleh seorang wanita yang berusia 40 tahun yang bernama Nabora. Di usianya yang sudah berkepala 4, ia sudah lama menjalani hidup sebagai wanita lajang. Sepulang kerja, Nabora mendapatkan panggilan dari ayahnya yang memberitahu tentang rencana pindah rumah sebentar lagi. Sang ayah juga memberitahu bahwa ada kiriman paket yang berisi kaset, yang berisi video dewasa, dan undangan untuk sebuah pameran yang dikirim oleh nama pengirim Joseph. Bora tidak kenal dengan nama itu, akan tetapi ketika Bora melihat sebuah foto dari kaset yang dikirim untuk Bora, ia tersenyum dan teringat kenangannya yang indah. Cerita kembali ke masa lalu Bora saat SMA. Ia mempunyai seorang sahabat yang bernama Yundo yang menderita penyakit jantung akut dan harus dioperasi ke luar negeri. Bora menyemangati dan memberikan salam perpisahan. Bora berdoa agar operasi berjalan dengan lancar. Namun Yundo merasa sedih karena ia baru saja mengenal seorang laki-laki yang membuat dirinya jatuh cinta. Sehingga Yundo ingin tetap di Korea agar bisa dekat dengan laki-laki yang ia sukai. Bora menyarankan agar mereka saling mengirimkan email agar mereka selalu berkomunikasi. Bora berjanji akan mencari semua informasi mengenai pria yang disukai Yundo hingga akhirnya ia mendapatkan nama laki-laki itu. 우리 막 돌아다녀 진짜로. Saat berangkat sekolah, di dalam bis ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Baek Hyun Jin. Tentu saja nama itu mirip dengan nama cinta sahabatnya. Bora berusaha untuk mendekati Baek Hyun Jin. Ia mencari tahu tentang dirinya. Saat jam istirahat, semua siswa dipisahkan antara kelas pria dan wanita. Di sana Bora akhirnya menemukan informasi tentang apa yang disukai Baek Hyun Jin. Baek Hyun Jin juga adalah siswa yang terkenal karena memiliki wajah yang tampan. Keesokan harinya, Bora berpura-pura mengalami sakit VMS. Hal tersebut Bora lakukan agar ia bisa izin untuk istirahat di UKS. Bora menguping obrolan Hyun Jin yang sedang membahas mengenai klub ekstrakurikuler yang akan dipilih mereka. Usaha untuk mendekati Hyun Jin, Bora pun daftar untuk mengikuti ekstrakurikuler itu. Bora pun akhirnya lolos, namun Hyun Jin mengundurkan diri agar ia memberikan kesempatan untuk siswi yang lebih berbakat agar bisa masuk ke eskul siaran tersebut. Sebenarnya Bora sedih karena usaha untuk mendekati Hyun Jin gagal, namun ia bertemu dengan Yunho yakni sahabatnya Hyun Jin. Ia pun mencari tahu semua informasi mengenai Hyun Jin kepada Yunho. Akan tetapi Yunho merupakan pria yang sangat dingin. Untuk mendapatkan nomor Hyun Jin, Bora terus menelpon beberapa nomor di telepon umum. Hingga akhirnya Bora menemukan sebuah nomor dengan alamat rumah yang tepat. Bora mencoba menyamar dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang customer service yang akan melakukan survei. Akan tetapi, penerima telepon mengetahui bahwa suara tersebut adalah suara Bora. Bora pun panik, ia langsung menutup telepon dan langsung pergi dari sana. Keesokan paginya di sekolah, Yunho menanyakan tentang telepon tadi malam. Ia menanyakan apakah Bora sangat menginginkan nomor Hyun Jin. Bora kesal karena Yunho mengaku sebagai Hyun Jin. Sebenarnya Yunho tidak pernah mengaku dirinya sebagai Hyun Jin. Semalam Yunho hanya menjawab pertanyaan Bora saja. Yunho bersedia memberikan nomor Hyun Jin dengan satu syarat, yaitu Bora mau mendapatkan kaset film yang ia inginkan. Rupanya film yang diinginkan Yunho adalah film dewasa, sehingga Bora lah yang harus mendapatkan hukuman karena membawa kaset film tersebut ke sekolah.
Di malam harinya, Yunho memberikan janjinya dengan mengajak Yunjin untuk datang ke rental kaset milik ayahnya Bora. Akhirnya, Bora mendapatkan nomor Yunjin untuk ia berikan kepada sahabatnya Yungdo. Bora merupakan pembaca berita di radio di sekolahnya. Bora satu tim dengan Yunho. Di hari itu, Bora dan Yunho melakukan dokumentasi ulang tahun TNI Angkatan Udara. Di sana, Bora melihat Yunjin sedang dikerumuni oleh para siswi dan membuat Bora merasa kasihan kepada sahabatnya Yungdo karena mungkin saja Yunjin sudah mempunyai pacar. 연예인의 뜻이 있는 건가? Yunho mengajari Bora menggunakan alat perekam. Akan tetapi, Bora mulai salfok ketika melihat Yunho yang mulai berbeda. Di malam harinya, saat geng sekolah tetangga sedang mencari Yunjin karena ia mengira bahwa sedang mendekati kekasihnya hingga akhirnya perkelahian di antara mereka pun terjadi. 너 방금 뭐라 그랬냐? Tiba-tiba Bora datang untuk menyelamatkan Yunjin. Yunho pun mengajak Yunjin dan Bora lari dari sana. Tanpa disadari, Yunho dari tadi selalu menggenggam tangan Bora dan membuat Bora salting. Setelahnya, Bora harus merawat kakinya dan harus memakai tongkat karena perkelahian tadi. Keesokan harinya, Yunjin mendekati Bora. Ia mengira Bora selama ini telah menyukainya, dikarenakan selama ini Bora telah baik kepadanya. Padahal Bora tidak ingin Yunjin terluka adalah ia ingin menjaga pria yang disukai sahabatnya Bora. 방송방 가야 돼. Sepulang sekolah, Yunjin mengajak Bora untuk makan di tempat Yunho kerja. Saat makan, Yunjin mengajak Bora untuk berpacaran. Namun Bora terus menolaknya dan ia berusaha membuat Yunjin ilfeel kepadanya. Namun Yunjin malah menganggap Bora semakin lucu. 잘 됐다. 와, 나 비단도 짱 많아. 그리고 공부도 더럽게. Bora langsung pergi meninggalkan Hyunjin dan tak sadar bahwa kakinya sedang terluka dan tongkatnya tertinggal di sana. Tak selang lama, Yunho datang membawakan tongkat milik Bora. Di sana ia merapikan perban di kaki Bora. Bora pun yang melihatnya merasa jantungnya berdebar kencang dan ia bingung atas perasaannya itu. 간다. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan gaya wisata. Hyunjin terus saja berusaha mendekati Bora. Ternyata Hyunjin mengira yang selama ini mengirim pesan cinta kepadanya adalah Bora. 너가 나 열렬히 사모한다며. Di sana Bora mengatakan ia sebenarnya tidak menyukai Hyunjin dan meminta Hyunjin untuk tidak menyukainya juga. Namun kejadian tersebut dilihat oleh Yunho dan ia merasa tidak suka jika Bora berduaan dengan Hyunjin. Di malam harinya, para siswa merayakan karya wisata dengan minum-minum sampai mabuk. Dan tanpa disadari, ketika Bora dalam keadaan mabuk, mencoba mencari minuman yang diambil oleh siswa laki-laki. Dan tak disangka, Yunho lah yang membuka pintu. Di sana ia melihat Bora dalam keadaan mabuk dan langsung mengajak Bora bersembunyi menghindari guru yang sedang jaga malam. Mereka bersembunyi di ruangan. Bora mabuk dan terus melihat wajah Yunho yang ganteng dan mengaguminya. Keesokan harinya, siswa yang mabuk dihukum untuk membersihkan sampah di tepi pantai. Tak selang lama, Yunho memberikan air madu kepada Bora. Bora pun senang atas perhatian Yunho. Bora mengamati Yunho secara diam-diam. Ternyata hal tersebut disadari oleh Yunjin. Ia mengajak Yunho dan Bora untuk melakukan foto bertiga. Foto itu pun dikirim Bora kepada Yungdo. Liburan semester pun telah tiba. Di malam hari saat hujan, Yunho memberitahu Bora bahwa esok hari ia pindah kerja dan akan kerja di toko es krim persis di depan toko rental kaset milik ayahnya Bora. Setiap hari melihat Yunho, Bora pun semakin bersemangat saat kerja. Dan dengan sengaja Bora mencari perhatian kepada Bunho saat ia pulang kerja. 아, 이제들 거기서 뭐해? 안 들어오고?
Yunho juga membawakan es krim untuk Bora dan adiknya. Yunho juga sebenarnya mempunyai seorang adik laki-laki yang sekarang tinggal di luar negeri bersama ibunya. 진짜로? Setelahnya, Yunho mengajak Bora untuk pergi ke rumah tua miliknya yang sudah lama tidak ditinggali. Di sana mereka pergi ke taman dan memetik buah plum dan bercerita. Sepulangnya, Bora mengajak Yunho untuk menonton bioskop di akhir pekan. Dan tanpa disangka, Yunho memberikan sebuah ciuman sebagai jawabannya. 말해, 같이 영화 볼래? Bora pun sedang merasakan jatuh cinta. Ia membagikan kabar tersebut kepada sahabatnya. Mendekati hari kencan, Bora pergi untuk membeli baju baru. Tanpa disangka di perjalanan ia bertemu dengan Hyunjin yang langsung mengajak Bora makan es krim di tempat Yunho kerja. Yunho pun menghampiri mereka. Dan tak selang lama, Bora melihat Yungdo. Bora pun bahagia dan menangis terharu karena ia dan sahabatnya bisa bertemu lagi. 얘는 그게 들려. Di rumah, Yungdo pun membuka foto dan mengatakan bahwa Hyunjin yang ia maksud adalah Yunho. Otomatis pria yang disukai sahabatnya selama ini adalah Yunho, yakni pria yang Bora sukai. Bora pun kaget. Ia tidak mungkin memberitahu Yungdo, apalagi ia baru sembuh dari penyakitnya. Setelah itu Bora berusaha menjauhi Yunho. 연두야. Bora meminta Yungdo untuk menggantikannya pergi menonton bioskop. Bora juga mencoba melupakan perasaannya kepada Yunho. Akan tetapi ia tidak bisa melupakannya, apalagi ia merasa sakit ketika setiap malam Yungdo menceritakan Yunho yang semakin ia sukai. 아니라니까. 나 보고 웃어줬어. 어떡해. 야. Di suatu malam, Bora pergi ke telepon umum untuk menghubungi Yunho. Tak disangka ternyata Yunho langsung datang menemuinya dan memberikan handphone kepada Bora agar bisa berkomunikasi. Dan Bora tidak lagi harus pinjam handphone Yungdo untuk berkomunikasi kepadanya. Sebenarnya di saat Yungdo dan Yunho bersama, Yunho selalu menanyakan mengenai masa kecil Bora. Di tengah obrolan, Bora meminta untuk mengakhiri perasaan sukanya kepada Yunho. Bora mengatakan bahwa selama ini ia telah salah paham mengenai perasaannya kepada Yunho. Yunho pun bingung apa maksud Bora. Sebenarnya Yunho sudah menyiapkan surat untuk Bora. Surat itu menceritakan mengenai awal mula ia bertemu dengan Bora. Yunho pun jatuh cinta kepada Bora karena Bora adalah orang yang lucu dan ceria. Baginya, Bora adalah wanita yang bisa membuatnya tersenyum setelah penderitaan yang ia rasakan akibat perceraian orang tuanya. Namun ia sadar Bora dari awal tertarik kepada Hyunjin dan ia pun sempat cemburu dan menyerah. Saat liburan karya wisata, Hyunjin sangat senang saat Bora mengatakan perasaan sukanya, meskipun itu dalam keadaan mabuk. Saat di rumah tua, ia pun senang bahwa Bora juga mempunyai perasaan sayang kepadanya. Namun sayang sekali, Yunho harus kembali ke luar negeri bersama keluarganya, dan mungkin saja perasaan Yunho tidak akan diketahui oleh Bora. Di sekolah, Bora dan Yunho mempunyai masalah di tugas penyuntingan videonya. Yungdo mengajak mereka untuk pergi ke Seoul untuk meminta bantuan kepada pamannya yang bertugas di bagian penyiaran. Setelah semua masalah selesai, Yungdo, Bora, Yunho, dan Hyunjin pergi ke wahana permainan. Di sana, Yunho selalu memandangi Bora yang tampak ceria. Sebenarnya Yunho mempunyai fobia ketinggian, namun di hari itu ia memberanikan diri untuk naik wahana ketinggian demi Bora, dan di sana juga ia mengungkapkan perasaannya.
Hyunjin memberitahu Yumdo mengenai kedekatan Yunho dan Bora selama ini, dan mereka saling menyukai. 둘이 좋아하잖아. Sebelum pulang, Yunho berpamitan kepada Bora untuk pergi ke luar negeri. Sebenarnya Yunho ingin Bora menahannya untuk pergi, namun Bora malah senang Yunho pergi ke luar negeri. Yunho berterima kasih kepada Bora atas waktu yang selama ini ia luangkan bersama Yunho. Di sisi lain, Yumdo yang mengetahui kedekatan antara Bora dan Yunho pun merasa kesal dan kecewa karena Bora selama ini menyimpan semua kebenaran yang terjadi di antara Bora dan Yunho. Sebagai sahabat, seharusnya Bora jujur saja akan perasaannya kepada Yumdo. Namun, Bora malah menutupinya, dan hal itulah yang membuat Yumdo kecewa terhadapnya. Di malam harinya, Yumdo melihat pesan dari Bora yang belum sempat ia baca. Isi pesan itu adalah tentang Bora yang sudah jatuh cinta kepada Yunho. PS. Keesokan harinya, Yumdo pergi menemui Yunho dan mengatakan mengenai pengorbanan Bora untuk dirinya selama ini. Ia juga memberitahu mengenai perasaan suka Bora kepada Yunho. Setelah mengetahui perasaan Bora, di malam harinya Yunho langsung pergi untuk menemui Bora di malam terakhirnya ia di Korea. Ia sangat ingin bertemu Bora sebelum besok pergi ke luar negeri. Sayang sekali Bora tidak ada di rumah karena sang adik Bora dilarikan ke rumah sakit, dan otomatis di malam itu mereka tidak bisa bertemu untuk terakhir kalinya. Keesokan paginya di sekolah, Bora dan Yumdo masih canggung, dan Yumdo dengan sengaja pura-pura pingsan agar Bora memperhatikan dirinya. Ternyata di hari itu Hyunjin dan Yumdo bekerja sama untuk mempertemukan Yunho dan Bora sebelum Yunho pergi ke luar negeri. Bora terus mengejar Yunho untuk mengakui perasaan sukanya terhadap Yunho yang selama ini ia pendam untuk menjaga kebahagiaan sahabatnya. Di sana mereka berdua berpelukan untuk terakhir kalinya sebelum LDR. 뭐라고? Bora dan Yunho selalu berkomunikasi melalui email yang dikirim. Mereka berdua masih menjalani hubungan sampai di tahun 2000. Bora berusaha untuk masuk ke jurusan komunikasi di Universitas Seoul karena jurusan itu adalah yang sangat diinginkan oleh Yunho. Namun, sampainya di tahun 2001, Yunho mulai tidak bisa dihubungi. Bora kuliah di sana dengan harapan agar bisa bertemu lagi dengan Yunho. Namun tetap saja keberadaan Yunho sampai saat ini tidak diketahui. Beberapa tahun kemudian, Bora pergi untuk kencan buta. Akan tetapi, pria kencan buta yang ia temui mempunyai nama yang sama dengan Yunho, sehingga Bora gagal untuk move on dan menangis karena ia ingat Yunho yang hilang begitu saja. Di sana, Bora pergi ke telepon umum dan menelpon nomor Yunho yang sudah lama tidak aktif dan bertekad untuk tidak akan merindukannya lagi. Scan beralih lagi ke Bora yang usianya sudah 40 tahun. Di sana Bora datang ke sebuah pameran setelah ia menerima undangan dari pria yang bernama Joseph. Bora melihat karya-karya yang ada hubungannya dengan Yunho. Bora berharap jika Yunho berada di sana. Bora membaca pesan di mana karya musim semi adalah untuk mengenang kepergian Yunho yang sudah meninggal sejak tahun 2001. Tak selang lama sang adik Yunho yang bernama Joseph datang menemui Bora.
Joseph meminta maaf atas nama kakaknya. Ia memberitahu mengenai kakaknya yang sudah meninggal tiba-tiba dahulu. Sebenarnya Joseph sempat benci kepada Bora yang membuat kakaknya ingin kembali ke Korea dan meninggalkan sang adik. Namun saat Joseph melanjutkan proyek yang kakaknya kerjakan, Joseph menyadari betapa berharganya Bora bagi sang kakak, karena Bora lah yang bisa membuat sang kakak tersenyum kembali. Setelah mendengar cerita dari Joseph, Bora baru bisa menerima tentang penantian dan teka-teki yang selama ini ia tunggu. Dan tentu saja Bora tidak tahu bagaimana cara untuk melupakan Yunho yang selama ini ia telah mengisi hatinya. Sesampainya di rumah, Bora menonton film dokumentasi yang indah dan dibuat oleh Yunho saat ia masih berada di luar negeri. Video itu berisi mengenai awal mula ia bertemu dengan Bora dan beberapa tingkah lucu Bora semasa sekolah yang sengaja ia rekam. Di akhir video, Yunho mengajak sang adik untuk mengucapkan selamat tahun baru untuk Bora. Yunho berjanji untuk segera menemui Bora. Dan film pun telah berakhir. Pemirsa, itulah alur cerita dari film 20 Years Century Girl. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye.